Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga semua sedang dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia. Sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, silakan disiapkan peralatannya. Nah, sebentar lagi kita akan memulai ya. Oke, yang pertama, sebelum kita memasuki pembahasan lebih lanjut, di sini Ibu ingin memberikan sebuah kasus terlebih dahulu. Nah, kasusnya ini adalah global warming. Nah, tentunya anak-anak semua sudah tahu ya apa itu global warming. Oke, betul sekali, yaitu adalah pemanasan global. Jadi, pemanasan global ini kan disebabkan oleh penggunaan bahan bakar fosil yang berlebih, aktivitas-aktivitas manusia seperti penggunaan kendaraan, seperti membakar hutan ataupun gas rumah kaca. Nah, seperti yang kalian ketahui, kalau global warming ini mengakibatkan terbentuknya adanya CO2 atau karbon dioksida. Jadi di atmosfer ini CO2 akan bertambah terus-menerus seiring dengan adanya pemanasan global. Nah, kenapa sih Ibu membahas kalau adanya karbon dioksida di atmosfer ini? Nah, oke. Di sini ada dua gambar. Nah, ada yang udah tahu gambar apa? Oke, tentunya ini gambar goa ya. Pasti kalian udah sering banget atau sudah pernah bermain ke goa. Nah, ketika kalian ke goa, kalian akan menjumpai adanya stalaktit dan juga stalagmit. Nah, apa itu stalaktit dan stalagmit? Nah, jadi stalaktit dan stalagmit itu merupakan batuan kapur yang tumbuh baik dari bagian atas maupun dari bagian bawah gua. Nah, batuan kapur pada stalagmit dan juga stalaktit itu merupakan kalsium karbonat atau CaCO3 yang dapat larut dengan asam, terutama asam yang mengandung CO2. Oke, jadi di sini kita tahu bahwa karena si stalaktit stalagmit ini merupakan CaCO3 yang dapat larut dengan CO2, berarti perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa dengan adanya CO2 di atmosfer yang semakin tinggi, yang merupakan efek dari gas rumah kaca, dia dapat menyebabkan si stalaktit ini dapat luluh atau larut, menetes. Nah, dia akan menetes menuju dasar gua yang mengakibatkan adanya pembentukan stalagmit. Jadi, stalagmit ini terbentuk karena adanya peluruhan dari stalaktit. Nah, oke. Jadi, karbon dioksida yang ada di atmosfer itu ketika dia bereaksi dengan air atau dengan H2O, dia akan menyebabkan terjadinya produk asam karbonat. Nah, asam karbonat inilah yang nantinya dapat melarutkan CaCO3 atau dapat melarutkan si stalaktit. Nah, reaksi CO2 dengan air ini menghasilkan H3O+. Presentasi H3O dapat meningkatkan daya larut bahan-bahan ionik yang terdiri dari anion asam lemah atau meningkatkan daya larut dari si kalsium karbonat tadi. Nah, di sini ya, ketika karbon dioksida bereaksi dengan air, tadi dia dapat menghasilkan asam karbonat. Nah, ketika kalsium karbonat ini bereaksi dengan asam karbonat, dia nanti akan luruh atau terionisasi yang mengakibatkan terbentuknya Ca2+ dan juga 2HCO3-. Oke. Jadi ini sudah luruh atau mengalami peluruhan si stalaktitnya. Nah, ketika udara ini terjebak
di dalam tanah dengan tekanan CO2 yang tinggi, sebagai hasilnya CO2 akan meningkat. Maka persamaan 1 akan bergeser ke kanan. Dan juga akan bersifat lebih asam. Dan ketika CO2 memperkaya air yang bereaksi dengan batuan kapur, maka makin banyak CaCO3 yang larut, atau persamaan 2 bergeser ke kanan. Nah, ini kan semakin banyak CO2 yang bereaksi dengan air, maka semakin banyak CaCO3 yang larut, maka kesetimbangan bergeser ke kanan. Nah, padahal kita ketahui bahwa proses pembentukan stalaktit itu memerlukan waktu yang lama, sedangkan peluruhannya itu dalam waktu yang lebih singkat daripada waktu yang dibutuhkan untuk membentuk si stalaktitnya itu. Nah, dari sini kita ketahui bahwa faktor apa sih yang sebenarnya baru kita kaji itu? Nah, faktor yang baru kita kaji itu adalah faktor konsentrasinya. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi ketika konsentrasi CO2 ini bertambah, di mana konsentrasi CO2 di atmosfer ini semakin banyak, maka dia akan menyebabkan kesetimbangan ini bergeser ke arah kanan. Maka ditandai dengan adanya peningkatan peluruhan dari CaCO3 itu sendiri. Berbeda halnya pada kesetimbangan ini ketika kondisi CO2-nya ini konsentrasinya sedikit, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Di mana CaCO3-nya itu akan lebih banyak terbentuk daripada meluruhnya, seperti itu. Nah, oke, di sini Ibu ada percobaan kecil, yaitu ada beras atau pati beras. Di sini ada betadin dan juga vitamin C. Kira-kira apa yang mau kita lakukan? Nah, oke. Langkah percobaannya bisa kalian lakukan di rumah sendiri-sendiri karena ini merupakan percobaan yang sangat amat simpel dan mudah. Oke, yang pertama kita harus menaruh beras pada sebuah wadah. Misal kita taruh pada piring atau pada mangkok. Lalu beras tersebut kita tambahkan beberapa tetes betadin. Lalu kita aduk secara rata sampai betadin ini mencampur rata beras. Lalu kita amati perubahan yang terjadi. Setelah itu, kita menambahkan bubuk vitamin C pada beras yang sudah kita tambahkan betadin tersebut. Dan kita amati pula perbedaannya. Oke, nah, jadi apa sih perbedaannya? Dan kenapa bisa menimbulkan sebuah perbedaan? Oke, pada saat beras ini saya campurkan dengan betadin, maka akan terjadi reaksi kesetimbangan, yaitu pati bereaksi dengan iodin akan menghasilkan kompleks pati iodin yang berwarna biru kehitaman. Nah, lalu ketika kompleks pati iodin tadi saya tambahkan dengan bubuk vitamin C, dia akan menimbulkan reaksi baru, di mana si vitamin C atau asam askorbat itu dia akan bereaksi dengan si iodin yang telah terikat pada pati. Maka menghasilkan reaksi C6H8O6 plus I2 atau iodin, ini betadinnya dan ini vitamin C-nya, menghasilkan produk kesetimbangan yaitu C6H6O8 dan 2H+ dan juga 2 iminis. Nah, iodin yang bertambah terus-menerus yang bereaksi dengan asam askorbat, sedangkan pati yang bertambah tidak bereaksi dan menimbulkan warna putih. Warna kuning ini berasal dari sisa asam askorbat yang belum bereaksi. Jadi kalau kalian ketahui, nantinya dari yang awalnya warnanya itu biru kehitaman, dia akan kembali lagi menjadi putih. Kenapa? Karena pada produk iodinnya itu konsentrasinya berkurang, karena telah bereaksi dengan vitamin C. Nah, dengan adanya konsentrasi iodin yang menurun, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri atau ke arah reaktan, ditandai dengan kembalinya warna beras menjadi putih, seperti itu.
Nah, jadi seperti ini kesimpulannya. Ketika kesetimbangan ini konsentrasi reaksinya kita tambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Sedangkan ketika konsentrasi reaktan kita turunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Oke. Nah, oke, kita akan memasuki kasus yang selanjutnya, yaitu ada di sini saya memberikan gambar orang yang sedang hiking atau naik gunung. Oke. Apa sih yang kalian rasakan kalau kalian sedang naik gunung? Tentunya capek ya, lelah, haus. Oke. Nah, kenapa orang kalau naik gunung itu lebih mudah capek daripada orang yang sedang tidak ataupun orang yang sedang melakukan pekerjaan lainnya? Oke. Saat mendaki gunung kita akan mudah capek. Hal ini karena energi kita akan semakin berkurang. Kan energinya tadi udah kita gunakan untuk mendaki gunung, otomatis lama-kelamaan energi kita juga akan berkurang. Nah, kita lihat dulu nih bagaimana sih reaksi pembentukan energi. Oke, jadi untuk menghasilkan sebuah energi kita perlu adanya reaksi antara glukosa dan juga oksigen. Nah, oksigen ini nanti juga akan bereaksi dengan hemoglobin di dalam darah, yaitu HbO2, di mana ini akan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Nah, oke. Ketika kita di pegunungan, itu kan tekanan udaranya lebih rendah daripada tempat kita biasa. Maka kesetimbangan ini akan bergeser ke arah kiri. Nah, hal ini menyebabkan konsentrasi H2O menurun, yang akibatnya suplai energi juga akan berkurang. Energi yang terus berkurang ya nantinya akan membuat capek. Oke. Jadi, kan tekanannya rendah, terus kesetimbangannya bergeser ke kiri, otomatis nanti jumlah energinya akan berkurang. Seperti itu. Nah, di sini ada video juga. Oke, di sini ada, jadi di sini ada larutan. Di dalam suntikan ini ada 2NO2 dan juga N2O4. Nah, 2NO2 ini warnanya yaitu coklat, indikatornya berwarna coklat. Sedangkan kalau N2O4, indikator keberadaannya yaitu warnanya pudar. Nah, menurut reaksi kimia, kita ketahui bahwa jumlah molekulnya ini kalau NO2 ada 2, kalau N2O4 ini ada 1. Nah, bagaimana pengaruhnya ketika tekanan ini kita naikkan dan juga volumenya kita turunkan? Perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa tekanan dan volume ini berbanding terbalik. Jadi nilai mereka akan berbanding terbalik. Oke. Mari kita simak terlebih dahulu. Nah, ketika tekanan ini kita perbesar, kesetimbangan akan bergeser ke arah produk. Nah, jadi ketika tekanannya diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Dan juga ketika volumenya kita perkecil, maka kesetimbangan juga bergeser ke arah kanan. Ditandai dengan warnanya nanti akan jadi pudar. Karena produknya tadi indikasinya yaitu warnanya pudar. Berbeda halnya ketika tekanan ini kita perkecil dan volumenya kita perbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri atau ke arah reaktan, di mana ditandai dengan warna larutan yang akan semakin coklat, seperti itu.
Nah, jika tekanan bertambah, kesetimbangan akan bergeser ke arah dengan total mol yang lebih sedikit. Tadi kita ketahui bahwa mol yang lebih sedikit itu berada pada produk. Nah, berbeda halnya ketika tekanan itu berkurang atau volumenya kita tambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah total mol yang lebih banyak. Oke. Faktor yang selanjutnya ada apa ini? Nah, di sini saya buat penayangan orang sedang masak. Nah, ini ada tutup panci dibuka. Nah, ini terlihat adanya tetesan-tetesan air ya. Kan ini tadi memasak air di dalam panci, terus airnya kan menguap ya jadi gas. Nah, lalu ketika pancinya dibuka itu uap airnya akan berubah menjadi cairan lagi, di mana dia akan kembali menjadi butiran-butiran air seperti ini. Nah, reaksinya itu adalah air yang berfase liquid, dia bereaksi kesetimbangan menjadi air yang berfase gas. Oke, kita ketahui juga bahwa reaksi ini merupakan reaksi endoterm, yaitu menyerap kalor. Kita juga tahu ya, karena ini pemanasan air, jadi dia menyerap kalor. Nah, lalu gimana? Nah, air yang memiliki fase cair saat dipanaskan akan berubah menjadi fase gas atau uap air, di mana reaksi ini merupakan reaksi endoterm. Pada reaksi endoterm, kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan, dibuktikan ketika suhu naik akan semakin banyak uap air yang terbentuk. Tetapi ketika kita suhunya diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke sebelah kiri. Kondisi ini dapat kita lihat saat menutup panci yang dibuka, ya artinya suhu dalam sistem panci tersebut turun. Nah, seperti itu. Seperti ini ya. Pada reaksi endoterm, kesetimbangan akan bergerak ke arah kanan. Sedangkan pada reaksi eksoterm, kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Oke, jadi kesimpulannya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan adalah yang pertama ada konsentrasi. Oke, gimana pengaruhnya? Pengaruhnya yaitu ketika zat reaktan ditambahkan konsentrasinya, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah pembentukan produk. Dan juga sebaliknya. Lalu tekanan yang diperbesar, maka akan membuat kesetimbangan ini bergeser ke arah jumlah mol yang kecil. Begitu pula saat volumenya ini kita turunkan atau kita perkecil, maka kesetimbangan juga akan bergeser ke arah jumlah mol yang kecil. Nah, pada volume, ketika volume kesetimbangan ini kita perbesar, maka tekanannya akan mengecil, sehingga kesetimbangan akan bergeser ke jumlah mol yang besar. Suhu dan temperatur juga mempengaruhi kesetimbangan, di mana ketika suhu ini dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke arah reaksi endoterm, atau reaksi yang menyerap panas. Tetapi ketika suhu ini kita turunkan, maka reaksi akan bergeser ke arah reaksi eksoterm. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh anak-anak sekalian dan dapat menambah wawasan kalian tentang kesetimbangan dalam reaksi kimia. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.